أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kita masih membahas tentang babul adab. Bab tentang adab-adab. Baik, pada pembahasan lalu telah kita selesaikan pada hadis yang ketiga. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan pada hadis yang keempat. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis mengatakan, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanajai isnani dunal akhar. Apabila kalian berada tiga orang atau dalam keadaan berkumpul tiga orang, fala yatanajai isnani, maka janganlah dua orang berbisik-bisik atau membicarakan perkara rahasia, dunal akhar, tanpa yang lainnya atau tanpa orang yang ketiga, hatta tahtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan seluruh manusia, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, dikarenakan hal itu akan bisa menyebabkan kesedihan baginya. Hadisnya muttafaqun alaih wa lafdhu li muslimin, dan lafadznya adalah menurut redaksi Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengajarkan salah satu adab kepada kita. Kata beliau tadi, apabila kalian bersama-sama tiga orang, maka janganlah dua orang membicarakan atau berbisik-bisik dengan membicarakan perkara rahasia tanpa melibatkan orang yang ketiga. Karena kita semua tiga orang, maka tidak boleh dua orang berbicara, berbisik-bisik atau membicarakan perkara rahasia sementara orang yang ketiga tidak dilibatkan. Kenapa demikian? Nabi SAW menyebutkan sebabnya atau ilahnya, yaitu kalau orang ketiga tidak dilibatkan, maka hal itu kata beliau min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena hal itu akan menyebabkan dia menjadi sedih karenanya.
karena tidak diajak bicara ya oleh dua orang temannya tadi. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, barakallahu fikum. Pelajaran yang bisa kita ambil secara ringkas dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, yaitu adanya larangan dari berbicara secara rahasia atau berbisik-bisik antara dua orang tanpa melibatkan orang yang ketiga jika jumlah mereka itu hanya 3 orang. Iya, jika 3 orang berkumpul kemudian 2 orang diantaranya berbisik-bisik, 2 orang diantaranya membicarakan ya perkara sendiri sementara 1 orang yang lainnya tidak dilibatkan, maka tentunya hal itu akan menyebabkan kesedihan atau suatu perasaan yang tidak enak bagi orang yang ketiga tersebut. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apa hukum larangan yang disebutkan dalam hadis ini? Para ulama menyatakan yang sahih dalam larangan ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan tersebut. Haramnya perbuatan tersebut, yaitu larangan yang menunjukkan hukum haramnya perbuatan tersebut. Naam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan ini. Dan di antara sebab dilarangnya perkara ini adalah karena Rasulullah menyebutkan tadi ilahnya akan menimbulkan perasaan sedih, perasaan yang tidak enak yang dialami oleh orang yang tidak diajak berbicara tadi. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, kesedihan atau perasaan sedih tersebut ini akan menyebabkan sakit hati dalam diri seseorang. Sedangkan kita tahu menyakiti hati seorang muslim itu adalah suatu perbuatan yang haram hukumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram. Disebutkan dalam hadis tadi, fala yatanajai adh-dhahir annahu litahrim, li'annahu idza kana yudkhilul hasna ala akhika al-muslimi fa innal hasana ibtidaun wal ida'ul mu'min haramun. Beliau mengatakan, perkataan sabda Nabi tadi, janganlah di antara 2 orang berbisik-bisik, ini zahirnya menunjukkan larangan tersebut hukumnya adalah haram. Hal itu dikarenakan akan menimbulkan atau memasukkan dalam hati saudaranya, yaitu berupa kesedihan atau duka cita. Naam, duka cita di dalam saudara kita sama muslim. Sedangkan kesedihan atau memasukkan kesedihan atau menimbulkan duka cita dalam hati seseorang itu adalah berarti idza, termasuk perkara menyakiti sesama muslim. Wa idza'ul mu'min haramun, sedangkan menyakiti seorang mukmin itu hukumnya haram. Bal qad qala Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal itu dalam firman-Nya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, dan orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan wanita tanpa perbuatan atau tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan, sungguh dia telah memikul suatu perbuatan dusta, wa isman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Nah, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa perbuatan tadi, berbicara secara rahasia, berbisik-bisik di antara 2 orang padahal ada orang ketiga, maka ini termasuk bentuk perbuatan yang hukumnya dilarang dan larangan itu adalah haram. Begitu penjelasan beliau dalam Syarah Bulughul Maram. Naam, itu jika jumlah orangnya 3, sedangkan yang berbicara 2 orang, sementara tidak melibatkan orang yang ketiga. Namun ma'asyiral muslimin, apabila jumlah kumpulan orang-orang muslim tersebut mungkin lebih banyak dari 3 orang, mungkin 4 orang, 5 orang, atau lebih dari itu, maka
pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang, maka yang demikian dibolehkan. Ya, pembicaraan rahasia, berbisik-bisik di antara dua orang tanpa melibatkan yang lain, tetapi dalam jumlah yang banyak, lebih dari 3, apakah itu 4, 5, 6, bahkan lebih dari itu, maka jika ada dua orang yang berbisik-bisik atau berbicara secara rahasia, maka yang demikian tidak mengapa alias dibolehkan. Kenapa? Karena hal itu tidak akan menimbulkan kesedihan bagi orang yang tidak diajak bicara. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, bukan hanya satu orang saja. Nah, adapun hadis tadi adalah jika 3 orang, yang 2 orang berbicara bisik-bisik, yang satu tidak dilibatkan. Nah, ini tentu menimbulkan kesedihan bagi satu orang tadi. Sementara kalau jumlah yang banyak, maka yang demikian tidak mengapa. Seperti itu. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Beliau menjelaskan setelah itu panjang lebar, beliau mengatakan wa dallatil illatu ala annahum idza kanu arba'atan fala nahya 'anil an-infiradis naini bil munajati. Kata beliau, maka dalil tersebut menunjukkan bahwa sebab apabila ilatnya atau sebabnya itu, yakni kalau seandainya ada 4 orang atau lebih mengadakan pembicaraan rahasia, jumlahnya 4 orang atau lebih, lalu ada 2 orang yang berbicara secara rahasia, maka yang demikian adalah tidak mengapa atau tidak dilarang. Kenapa? Lifaqdil illah, dikarenakan tidak adanya illah atau sebab yang menyebabkan hal itu, yaitu menimbulkan kesedihan. Ya, karena apa? Jumlahnya banyak, yang tidak diajak bicara juga banyak, sementara yang bicara rahasia cuma 2 orang saja. Maka yang demikian tidak mengapa, karena hilang sebab-sebab kesedihan yang dialami oleh orang yang tidak diajak bicara. Wa dhahiruhu 'amun li jami'il ahwal. Dan hal ini zahirnya menunjukkan bahwa perkara bicara rahasia antara 2 orang sementara jumlah mereka itu 3, ini sifatnya larangan yang umum dalam semua keadaan. Nah, contohnya fi safarin, misalnya dalam keadaan bepergian, ya 3 orang, 2 orang bicara rahasia, yang satu tidak diajak bicara, ini tidak boleh. Ya, au hadar, atau tidak dalam kondisi bepergian, ya, dalam majelis-majelis, apakah itu di sekolah, di masjid, atau di mana saja di tengah masyarakat. Kalau jumlahnya hanya 3 orang, lalu yang 2 orang berbicara rahasia, tentu ini semua dilarang dalam semua keadaan, kecuali jumlah mereka itu banyak. Naam, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama atau mayoritas para ulama tentang perkara tersebut. Yang artinya apa? Jika jumlah kumpulan orang tadi lebih dari 3, 4, 5, 6 atau seterusnya, ya, kemudian hanya 2 orang berbicara bisik-bisik, maka yang demikian tidak mengapa. Karena apa? Yang tidak diajak bicara itu banyak, bukan hanya 1 orang saja. Adapun yang dilarang sebagaimana zahirnya hadis tadi, jika jumlah orang yang tidak diajak bicara tadi 1 orang, tentu hal itulah yang akan menimbulkan kesedihan atau sesuatu yang tidak enak. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, bila jumlah orang yang berkumpul tadi 3 orang, lalu misalnya 2 orang berbicara sendirian secara rahasia atau pelan-pelan, atau dengan terang-terangan tapi dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh 2 orang tadi, sementara orang ketiga tidak mengerti bahasa 2 orang tadi yang berbicara, maka hal ini pun juga termasuk yang dilarang. Contohnya ma'asyiral muslimin, ada 2 orang Surabaya, ya, orang Surabaya, ya, 3 orang tadi, ada 3 orang berkumpul, 2 orang dari orang Surabaya atau orang Jawa, kemudian satunya lagi misalnya orang Ambon atau orang Batak atau orang luar Jawa lah, begitu. Terus 2 orang tadi ngobrol sendiri dalam bahasa Jawa yang tidak dimengerti oleh 1 orang yang luar Jawa tadi.
Dan maka ini termasuk perkara yang juga kata para ulama dilarang, tidak boleh. Kenapa? Tentunya sekali lagi hal itu akan menimbulkan suudzon atau prasangka jelek dari satu orang yang tidak diajak bicara tadi. Kenapa? Kok keduanya berbicara dengan bahasa Jawa misalnya? Iya, sementara satu orang tidak ngerti ngomong apa ini. Jangan-jangan ngerasani, jangan-jangan membicarakan dia dan seterusnya. Maka tentunya ini juga termasuk perkara yang kata para ulama tidak boleh. Karena apa? Orang ketiga tidak mengerti, tidak tahu apa isi pembicaraan tersebut. Ya, karena itulah ini termasuk adab yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan. Meskipun ini kelihatan perkara remeh ma'asyiral muslimin, tapi Islam mengatur bahwasanya hal ini termasuk yang harus dijaga, diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin juga dijelaskan para ulama, bila seseorang atau hanya 3 orang berkumpul, kemudian dua orang berbicara rahasia, namun seandainya orang yang ketiga itu dirinya tidak merasa sedih, dirinya tidak merasa diabaikan atau merasa tidak sedih dengan pembicaraan temannya yang 2 orang lainnya, maka atau mungkin dia tidak peduli atau dia sudah mengizinkan 2 orang tadi berbicara secara rahasia, maka menurut para ulama yang demikian tidak mengapa. Ya, saya ulangi, kalau seandainya orang ketiga yang tidak diajak bicara tadi, ya, tidak merasa sedih dengan pembicaraan 2 orang secara rahasia, atau dia sudah mengizinkan, atau dia memang tidak peduli, terserah sajalah, ya, kamu mau bicara apa 2 orang, terserah, saya enggak peduli, tidak merasa sedih, tidak merasa marah, juga sudah mengizinkan, maka tentunya yang demikian ini kata ulama tidak mengapa. Ya, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Mungkin sebabnya banyak dalam perkara ini. Ya, boleh jadi ma'asyiral muslimin karena orang yang ketiga itu memiliki hati yang kuat. Ya, dia tidak mudah sedih, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Ya, nah hatinya kuat dan kokoh, sehingga kalaupun 2 orang temannya mungkin berbisik-bisik atau berbicara rahasia sementara dia tidak dilibatkan, maka dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa marah, dia tidak tersinggung dan sebagainya. Maka ini tidak mengapa yang demikian, karena dia memiliki hati yang kuat. Atau dia adalah orang yang memang sudah percaya penuh dengan 2 orang teman lainnya tadi. Tidak mungkin 2 orang teman saya ini membicarakan kejelekan saya misalnya. Tidak mungkin 2 orang teman saya ini mengkhianati saya atau menjelek-jelekkan saya, sehingga dia percaya penuh kepada 2 orang tadi, sehingga tidak mudah tersinggung, tidak merasa sedih karenanya dan seterusnya. Ya, atau mungkin dia sudah memberi izin kepada kedua orang temannya tadi, maka yang demikian ini semua berarti tidak mengapa. Ya, jika ada 2 orang berbicara dan masing-masing sudah paham. Ya, kalaupun ada 2 orang berbicara, temannya yang ketiga tidak merasa tersinggung, tidak sedih, tidak merasa marah dan sebagainya, maka yang demikian berarti tidak mengapa. Wallahu alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa sungguhnya hukum-hukum syariat agama kita ini dibangun di atas perkara-perkara yang ada sebabnya atau ada tujuan-tujuan tertentunya, atau juga ada pula yang banyak hikmahnya. Artinya apa? Bahwa syariat agama yang telah Allah Ta'ala tetapkan ataupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, maka perkara syariat agama itu tidak pernah kosong dari faedah, tidak pernah kosong daripada adanya hikmah atau tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Ya, baik itu yang sifatnya perintah ataupun larangan, maka semua itu mengandung suatu pelajaran atau hikmah atau sebab-sebab dan tujuan tertentu yang mulia. Contohnya seperti dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW melarang pembicaraan 2 orang secara rahasia tanpa melibatkan orang ketiga, maka beliau menjelaskan pada kita
apa tujuannya, apa faedahnya kita dilarang dari melakukan perbuatan seperti itu, yakni supaya tidak menimbulkan kesedihan kepada orang ketiga yang tidak diajak bicara, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam syariat agama ini terkadang Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah menetapkan suatu perintah atau larangan, maka terkadang menjelaskan pula akan tujuan atau sebab-sebabnya kenapa itu dilarang atau kenapa itu diperintah, atau juga dijelaskan hikmahnya. Dan terkadang pula tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui. Tapi yang jelas bahwa seluruh syariat agama kita ini, baik yang berupa perintah maupun larangan, semuanya itu mengandung tujuan dan hikmah serta pelajaran yang sangat tinggi dan mulia. Tidak pernah kosong dari adanya tujuan, dari adanya hikmah, dari adanya faidah-faidah yang sangat banyak. Naam, wallahu a'lam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini juga terdapat pelajaran, yaitu penjelasan tentang bagusnya cara Nabi kita Muhammad SAW di dalam memberikan pengajaran atau pendidikan atau pelajaran kepada para sahabat-sahabat beliau atau terhadap umat beliau, ya. Naam, dari sisi apa? Khususnya dari sisi apabila beliau menetapkan suatu hukum, maka beliau menjelaskan pula apa alasannya, apa tujuannya, ya. Naam, atau apa pula sebab-sebabnya, seperti dalam hadis ini. Tatkala beliau melarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, atau harus begini, atau harus begitu, maka beliau menjelaskan kepada para sahabatnya apa sebabnya diperintah atau apa sebabnya dilarang tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi mengatakan janganlah dua orang berbicara bisik-bisik atau rahasia tanpa melibatkan orang yang ketiga. Ini larangan. Setelah itu beliau jelaskan sebabnya, yaitu karena hal yang demikian bisa menimbulkan kesedihan bagi orang yang ketiga, terutama juga menimbulkan apa? Yaitu adanya mungkin suudzon atau adanya sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang tidak baik, ya, dengan sebab adanya pembicaraan tadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi kita melakukan hal-hal yang seperti tadi. Barakallahu fikum, ya. Naam, bahkan ma'asyiral muslimin, pembicaraan rahasia, bisik-bisik tanpa melibatkan saudara kita yang ketiga, maka ini sesungguhnya adalah upaya dari syaitan untuk memecah belah terhadap kesatuan atau persatuan dari kaum muslimin, terutama kalau mereka bertiga lalu yang keduanya berbicara tanpa melibatkan yang lainnya, maka ini menimbulkan kesedihan dan timbullah syak atau ragu-ragu atau sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang tidak-tidak, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan mereka. Karena itulah Allah Ta'ala menegaskan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah, ya, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia atau berbisik-bisik itu termasuk dari perbuatan syaitan dalam rangka untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita jauhi perbuatan seperti ini, dan ini termasuk adab atau salah satu adab yang kelihatannya sepele, namun demikianlah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang perkara tersebut, sehingga kita pun hendaknya menghindari, menjauhi perbuatan yang dilarang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebelum kita lanjutkan barangkali pada hadis berikutnya, mungkin dalam perkara ini ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Tafadhol, silakan, barakallahu fikum. Nah, ji. Gimana, Pak? Sedekah, istilahnya memberikan pada orang lain. Nah, iya, organ tubuh kita diapakan? Disedekahkan.
Maksudnya? Oh, baik, barakallahu fikum. Iya. Ada pertanyaan berkaitan dengan perintah untuk kata-kata beliau tadi menyedekahi ya organ tubuh kita. Iya, maksudnya ini terkait dengan hadis Nabi SAW. Ya, sebagian disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawi, perintah untuk mensedekahi setiap ruas-ruas ya ataupun bagian-bagian ruas-ruas tulang tubuh kita. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa tubuh manusia itu secara lengkap, kalau tidak salah semuanya ada lebih dari 600 sekian ruas-ruas tulang, dan itu setiap pagi hendaknya seorang muslim ya bersedekah dengannya. Maksudnya setiap jumlah ruas daripada ruas-ruas tulang itu maka hendaknya kita bersedekah, yaitu dengan kita selalu melakukan amal-amal kebaikan ya, amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Maka barakallahu fikum, dijelaskan para ulama, maknanya adalah yakni keharusan bagi setiap muslim untuk selalu melakukan apa saja yang merupakan perkara-perkara kebaikan, yang ini akan menjadi apa? Sarana untuk kita berarti telah menunaikan perintah menyedekahi ya setiap anggota-anggota tubuh dari ruas-ruas tulang kita yang jumlahnya sekian ratus tadi. Dengan cara apa? Yakni melakukan berbagai amal kebaikan, seperti ya kita melaksanakan yang namanya misalnya perbuatan baik dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan tangan kita, dan seterusnya, hingga amalan-amalan hati dan seterusnya. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan, dan itu semua bisa hanya ditebus dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Ya, artinya apa? Iya, berbagai amal kebaikan yang kita lakukan itu juga sudah bagus dan baik. Tetapi perbuatan ya yang demikian itu diantaranya bisa dilaksanakan dengan melaksanakan sholat duha, yaitu meskipun hanya sebanyak 2 rakaat. Cuman saya lafaz hadisnya agak lupa ya terhadap hadis ini. Nah, itu istilahnya dikerjakan dengan sholat duha ya. Thayyib, barakallahu fikum. Lafaz hadisnya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, bahwa setiap apa ini ruas-ruas tubuh ya itu disebutkan di sana tentang perintah ini. Coba kita bacakan hadisnya dulu, barakallahu fikum. Kalau tidak salah hadisnya sahih dalam masalah ini. Iya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in pada hadis nomor 26. Dibawakan di sama Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kullu yaumin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu bainasnaini sadaqah, wa ta'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tamitul adha 'anit tariq sadaqah. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia ini ya dapat dilakukan sedekah setiap hari di mana matahari terbit. Lalu ya setiap hari ketika matahari terbit maka hendaknya setiap ruas-ruas anggota tubuh kita ini disedekahi, istilahnya begitu sebagaimana yang ditanyakan tadi. Sehingga Rasulullah menggambarkan seperti apa bentuknya sedekah. Contohnya adalah misalnya berlaku adil terhadap 2 orang yang bersengketa, kita yang menengahi, kita memutuskan suatu hukum dari perselisihan 2 orang tadi dengan cara adil, ini adalah bentuk sedekah juga. Atau menolong orang yang berkendaraan lalu dia membawa barang bawaannya banyak sekali, yang kemudian kita membantu untuk mengangkatnya atau membawanya ya, mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, maka ini kata beliau juga termasuk sedekah. Perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang baik
juga sedekah. Bahkan setiap langkah kita ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah di masjid, ini juga sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan, yaitu menyingkirkan duri-duri atau besi atau paku atau perkara apa saja yang membahayakan kaum muslimin, kita singkirkan dari jalan, maka ini pun juga termasuk perkara sedekah dan seterusnya, ya. Kemudian dalam lafaz hadis yang lain di sana dijelaskan yang itu semua termasuk bentuk beberapa macam sedekah tadi, maka salah satunya bisa ditunaikan, bisa ditebus, bisa dibayar, yaitu dengan cara kita menunaikan sholat duha meskipun hanya dengan 2 rakaat. Maka ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan anjuran bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita diberi apa? Anggota tubuh yang sehat. Di mana bentuk syukur itu salah satunya adalah diwujudkan dengan kita mensedekahi, ya, anggota-anggota tubuh kita yang banyak jumlahnya itu dengan kita melakukan berbagai amalan sedekah, ya. Nah, termasuk diantaranya tadi, ya, melakukan perbuatan baik, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan atau dengan yang lainnya. Maka kita dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan dengan anggota tubuh kita ini, yang ini semua termasuk bentuk-bentuk sedekah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan yang baik yang disyariatkan dalam agama, yang diperintahkan dalam agama, yang kalau kita kerjakan, maka itu semua bentuk sedekah. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita nggak bisa sedekah kepada orang lain, maka minimal, ya, kita menahan lisan kita dari ngomong kotor, kita menahan perbuatan diri kita dari melakukan kejelekan diri kita sendiri, maka itu juga termasuk sedekah kita pada diri kita sendiri. Nah, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan nilainya adalah sedekah. Demikian bentuk perbuatan atau jenis melakukan sedekah kepada anggota tubuh seperti yang ditanyakan tadi. Demikian, ini hadisnya sahih, bisa dilihat pada hadis Arba'in Imam Nawawi pada hadis nomor 26. Di sana disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas nggih, Pak? Barakallahu fiik. Nah, nggih. Ya. Apa? Anaknya? Oh gitu, 11. Ya. Ada yang menuntut. Ya. Baik. Tidak punya keturunan istilahnya. Ya. Yang meninggal itu. Oh begitu. Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan warisan atau harta waris. Iya, terkait dengan misalnya ada keluarga 11 bersaudara, begitu ya. Orang tuanya sudah meninggal semua, meninggalkan satu rumah katakanlah yang besar, rumah milik keluarga dulu ya. Dan semua anak-anaknya sepakat tidak menjual rumah tersebut kecuali dipakai untuk pertemuan berkala, begitu ya, supaya kumpul mengenang masa kecil dan sebagainya. Terus begitu seiring perjalanan waktu, dari 11 orang tadi itu ada beberapa orang saudara yang meninggal, gitu ya, sehingga tersisa beberapa orang yang masih hidup. Terus seiring berjalan waktu pula, maka ternyata keinginan untuk mempertahankan rumah tersebut agar tidak dijual berubah, dan mereka ingin menjualnya, kan begitu. Iya. Nah, setelah itu kalau memang dijual, apakah
seluruh saudara yang 11 tadi mendapat bagian, dan bagaimana dengan yang sudah meninggal dunia, apakah juga mendapat bagian? Taib. Secara asal bahwa kalau itu dijual, maka semua keluarga, baik laki-laki maupun wanita dari anggota keluarga tersebut, anak-anak dari bapak ibu yang sudah meninggal, semua dapat. Ya, kalaupun sudah meninggal dan dia punya istri dan anak, maka bagiannya jatuh kepada mereka. Tetap ada, ya, tetap ada jatah untuk mereka. Kalaupun mereka tidak punya anak, tidak punya keluarga, bahkan mungkin belum menikah, ya, sudah meninggal, ya, maka dia tentu tidak dianggap mendapat bagian, berarti sudah gugur dalam perkara ini, ya, tidak mendapat bagian. Begitu, wallahu a'lam. Adapun keinginan sebagian saudara bahwa jatah orang yang meninggal nanti akan diberikan dalam bentuk diumrohkan, begitu ya, diumrohkan atau dihajikan misalnya begitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana hukum menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal, apakah itu dibolehkan? Taib. Dalam perkara ini ma'asyiral muslimin perlu diperinci, ya, tidak dibolehkan secara mutlak, tapi juga tidak dilarang secara mutlak. Dibolehkan tapi dengan syarat, yaitu jika si mayit dahulu, ya, misalnya dia pernah bernazar untuk melaksanakan umroh, ya, tapi qadarullah belum sempat dia laksanakan, maka keburu meninggal dunia. Dia sudah punya niat, mungkin dia sudah punya harta sebagian untuk umroh, dan dia sudah punya niat untuk itu, dan dia bernazar pada tahun ini misalnya saya akan melakukan umroh misalnya. Lalu sebelum dilaksanakan, maka dia meninggal lebih dahulu. Maka yang demikian apa? Barakallahu fikum, apakah boleh kemudian mengumrohkan orang yang telah meninggal yang demikian, yang sudah punya nazar? Boleh, ya. Apa dalilnya? Bisa dilihat nanti, ya, di kitab Bulughul Maram pada bab tentang haji, pada bab yang pertama. Di sana disebutkan hadis, yaitu tentang Al-Juwairiyah, yaitu seorang perempuan dari Bani apa itu, suatu tempat, yaitu apa, kabilah di tanah Arab ketika itu. Dia datang kepada Nabi SAW, ya, dia menanyakan, ada dalam hadis Ibnu Abbas, ya, dia datang kepada Nabi SAW menanyakan bahwa dulu ibunya pernah bernadar untuk melaksanakan haji, dan kemudian belum sempat nadar itu dilaksanakan, dia meninggal dunia. Maka kemudian dia bertanya, apakah boleh saya menghajikan untuk ibu saya tersebut? Maka Rasulullah bertanya, atau sebelum menjawab bertanya pula, ya, wahai wanita, apakah kalau seandainya ibumu itu punya hutang, apakah kamu, kemudian dia mati, apakah kamu yang akan membayarkan hutangnya? Jawab dia, iya, saya yang akan membayar hutangnya. Maka kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Karena itu berhajilah kamu untuk ibumu tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Bolehnya menghajikan orang tua atau keluarga yang meninggal dunia, tapi jika dia pernah memiliki nazar untuk berhaji, dan dia sudah wajib untuk berhaji, namun belum sempat dilaksanakan, keburu meninggal dunia. Tapi kalau dia tidak pernah bernadar dan sebagainya, maka dihajikan. Ini tidak pernah kita ketahui disunahkannya hal tersebut atau disyariatkannya, ya. Nah, adapun badal haji itu ada sunnahnya pula, sebagian juga disebutkan dalam hadis, ya, Ibnu Abbas ketika menceritakan juga seorang wanita, ya, yang datang juga kepada Nabi SAW menceritakan tentang bapaknya. Dia punya seorang bapak yang dia itu dari sisi syarat-syarat untuk berhaji, dia sudah wajib untuk melaksanakan haji, namun terkendala oleh apa? Faktor usia dan ketuaan yang amat sangat. Bapaknya itu sudah sangat tua sekali, sehingga untuk menunaikan ibadah haji dengan naik kendaraan perjalanan jauh sudah tidak mampu. Maka wanita itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh saya menghajikan bapak saya? Itu sebagai gantinya, karena bapaknya sudah nggak mampu naik kendaraan, masih hidup tapi, ya, masih hidup, tapi dia tidak mampu berhaji dikarenakan ketuaannya, tidak mampu melakukan perjalanan jauh. Maka wanita itu bertanya, bolehkah saya menghajikan bapak saya?
maka Rasulullah pun mengizinkan, silahkan kamu hajikan bapakmu. Demikian, ini semua disebutkan, silakan dilihat di Bulughul Maram bab tentang haji, ya, di bab-bab awal dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan inilah dasar hadis yang menunjukkan dibolehkannya badal haji atau menggantikan orang yang berhaji karena ada sebab dia tidak mampu menunaikannya. Nah, dan di sana ada syarat-syarat yang banyak tentang bolehnya badal haji itu. Di antaranya orang yang membadali itu adalah orang yang pernah berhaji. Ya, kalau belum pernah berhaji tidak boleh dia badali. Terus yang kedua, yang dibadali itu hanya satu orang saja, bukan banyak orang. Tapi sekarang yang praktek yang ada di masyarakat, badal haji satu orang bisa membadali banyak orang. Iya apa tidak? Ini enggak benar, ini salah, ya. Karena yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi bahwa sahabat yang membadali haji orang tuanya yang sakit, orang tuanya yang lemah dan sebagainya, itu hanya badalkan untuk satu orang saja. Karena itulah para ulama menegaskan bahwa badal haji dengan membadali lebih dari satu orang ini enggak boleh, tidak disyariatkan dan enggak sah. Kalaupun ada, berarti cuman golek-golek duit saja, ya. Kalau badal haji membayar berapa sekarang? Ya, enak ya, dibadali haji langsung dapat sertifikat dadi Pak Haji, wis bayar 5 juta, wis dadi haji, enak ya. Dan lagi pula yang dia bisa badali sekian puluh orang sekaligus, ini tidak benar, ya. Seperti itu, dan syarat-syarat yang lainnya. Jadi kembali kepada permasalahan tadi. Nah, kalau misalnya orang yang telah meninggal dunia, ya sebenarnya dia tidak mendapatkan kalau dia tidak memiliki keluarga ataupun ya istri atau suami atau anak dan sebagainya, sehingga harta tidak bisa pindah atau jatuh kepada keluarga yang ditinggalkannya sebagai bagian darinya, sehingga dianggap sudah tidak ada, berarti tidak mendapat bagian. Adapun kalau berniat ini bagiannya dia mau umrohkan, nah itu tadi sekali lagi syaratnya mengumrohkan atau menghajikan orang yang telah meninggal, maka di antara salah satu syaratnya adalah jika dia memang pernah bernazar untuk itu, sehingga orang yang masih hidup boleh melaksanakan nazar bagi orang yang telah meninggal. Itu pun sifatnya hanya boleh saja, bukan suatu kewajiban atau keharusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis tadi, yaitu seorang wanita yang menghajikan ibunya yang telah meninggal dan dia punya nadar untuk itu. Kata Rasulullah, yaitu boleh, yaitu berhajilah kamu untuk ibumu. Kata Syekh Utsaimin, adanya perintah setelah pertanyaan, adanya perintah atau larangan, terutama perintah setelah adanya pertanyaan, maka jawabannya kalau itu berhajilah kamu begini atau berbuatlah kamu begini, itu hanyalah menunjukkan bolehnya hal tersebut, bukan suatu kewajiban. Ini kaidah yang disebutkan oleh beliau, adanya perintah setelah pertanyaan, maka atau adanya perintah setelah adanya izin, maka itu menunjukkan bolehnya perbuatan yang diperintahkan tersebut karena adanya pertanyaan, ya. Maka bukan menunjukkan wajibnya tapi bolehnya. Nah, bukan suatu keharusan atau kewajiban, tapi boleh dilaksanakan karena Rasulullah menyuruh wanita tadi untuk melaksanakan. Wallahu a'lam. Begitu. Nah, semua orang punya niat, Pak. Tapi niat itu berbeda dengan nazar, ya. Kalau nazar dengan niat biasa itu beda. Setiap orang mesti punya niat, ya toh. Aku pengen rek haji, aku pengen rek umroh. Semua pengen nggak? Pengen, ya. Semua orang punya keinginan, tapi bukan itu yang dimaksud dengan nazar. Nazar itu yaitu sesuatu yang pernah dilontarkan, pernah diucapkan dengan kesungguhan, ya. Saya bernazar akan melakukan ini dan itu, ya, dan seterusnya pada tahun ini, atau kalau saya punya rezeki, atau kalau punya ini dan seterusnya. Itu pernah dilafadzkan, pernah disampaikan. Nah, itu terdengar oleh sebagian keluarganya atau anaknya atau siapa saja, maka itulah yang disebut nazar, ya. Nah, tetapi kalau sekedar kerenteke hati atau keinginan dari dalam hati, ya, atau angan-angan, engko nek aku duit-duit
aku pengen umroh. Nah, itu kan cuman keinginan, bukan nadar namanya, begitu. Ya, jadi harus dibedakan. Jadi kalau tidak begitu bagaimana? Ya didoakan saja. Artinya begini, kita bersedekah, ya, bersedekah untuk saudara kita yang meninggal. Ya Allah, saya bersedekah ini berikan pahala untuk saya dan juga untuk keluarga saya yang telah meninggal, atau bapak ibu saya telah meninggal, atau saudara saya meninggal. Ya Allah, berikan pula kepadanya pahala. Insya Allah dengan niat kita tadi bersedekah untuk kita berharap pahala dari Allah, dari amalan kita, dan juga untuk saudara kita yang menjadi bagian tadi misalnya hartanya, maka tidak mengapa dan insya Allah sampai kepada mereka. Wallahu alam. Tapi kalau dihajikan, diumrohkan, maka di sana ada syarat-syarat tersendiri yang harus ditegakkan. Wallahu alam. Iya, kalau membadalkan haji ataupun umroh sama, bahwa orang kalau membadalkan umroh berarti dia pernah umroh. Demikian pula orang yang membadalkan haji, syaratnya dia pernah berhaji. Ya, maka tidak boleh orang membadalkan haji orang lain sementara dia sendiri nggak pernah melaksanakan haji yang wajib atau yang merupakan haji kewajiban bagi dia. Begitu. Makanya di sana ada syarat-syarat untuk itu. Ya, barakallahu fiikum. Insyaallah dalam waktu tertentu kita akan bahas pula tentang masalah itu nanti. Kalau ada pertanyaan khusus, kita akan bahas khusus syarat-syarat badal haji. Perlu untuk dibahas, kita akan bahas dalam kesempatan lain. Wallahu a'lam. Jelas nggih? Barakallahu fiikum. Yang lain? Ada waktu, Mas Yan? Nggih. Ya. 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 Masih hidup atau sudah meninggal? Oh, sudah meninggal. Terus? Nah, seperti yang dijelaskan tadi ma'asyiral muslimin, badal haji itu bagi orang yang dia itu sudah wajib haji tapi terhalang oleh kondisinya karena mungkin sakit atau dia lemah karena ketuaannya atau karena sebab tertentu dan dia masih hidup. Dia mau haji tapi nggak mampu karena sakitnya, karena lemahnya. Makanya tadi disebutkan dalam hadis ketika seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya ini masih hidup, dia sudah sangat tua sekali, sementara dia itu termasuk orang yang sudah wajib berhaji dari sisi syarat-syaratnya. Dia punya harta yang cukup, ya, dia pun juga demikian sehat dan seterusnya. Hanya saja dia tua sekali sehingga tidak mampu menempuh perjalanan jauh untuk haji. Bolehkah saya menghajikan bapak saya seperti itu? Kata Rasulullah, iya, hajikanlah untuk bapakmu. Ini diambil faedah oleh para ulama bahwa membadalkan haji khususnya bagi orang-orang yang masih hidup, yang mereka ini sudah wajib haji tapi terhalang karena ketidakmampuannya dari sisi fisik dan sebagainya, begitu. Tapi kalau orang sudah mati, nggak ada Rasulullah SAW atau para sahabat membadalkan haji istrinya atau anaknya atau keluarga yang sudah meninggal, nggak ada. Paham nggih, Pak? Itu yang kami ketahui. Sehingga syarat diantara badal haji itu salah satunya bahwa orang yang dibadali itu masih ada, masih hidup. Ya, hanya saja kenapa dibadali? Karena ketika dia sudah waktunya berhaji dan wajib, hari itu, saat itu dia sakit misalnya, atau dia lemah, atau dia berhalangan karena kondisinya, maka boleh dibadalkan. Nah, seperti ini, itulah diantara satu syarat yang harus ditegakkan bagi orang yang mau membadali. Orang yang dibadali adalah orang yang masih hidup, masih ada, bukan yang sudah mati. Wallahu a'lam. Okay. Lah ya seperti tadi Pak, ya, kita mengamalkan, menghajikan atau mengumrohkan orang yang meninggal. Misalnya dengan sedang umroh di sana kan ya, kita umroh melakukan diri kita sendiri. Lalu kita niat, saya tak umrohkan bapak saya sudah meninggal gitu ya. Atau menghajikan bapak saya sudah meninggal, akhirnya ngambil mikot keluar lagi dari Mekah, yang paling dekat adalah di istilahnya itu di mana Tan'im,
ya, atau di situ adalah Masjid Aisyah namanya. Dulu disitulah Aisyah melakukan mikot pada saat karena beliau berhaji bersama Rasulullah, dia terhalang dengan haidnya. Setelah selesai haid baru beliau disuruh untuk melakukan umroh sendiri dengan keluar dari Mekah menuju ke Tan'im, ya. Disitulah sampai sekarang dikenal dengan Masjid Aisyah di sana, ya. Begitu. Maka seperti itu bagaimana kita menghajikan bapak yang sudah meninggal, ibu yang meninggal, atau mengumrohkan mereka dengan tadi sebutkan, begitu ya. Berarti apa? Amal-amal seperti ini yang kami ketahui, wallahu alam, tidak disyariatkan, ya. Tidak ada tuntunannya kita mengumrohkan orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Maka kita kalau ingin berbuat baik sama orang tua kita yang sudah meninggal, ya kita banyak doakan. Artinya apa? Kita juga banyak doakan. Terus kemudian setiap kali kita beramal soleh, melakukan ibadah apa saja, doakan kepada Allah, ya Allah, saya beramal seperti ini, terimalah amal saya, berikan pahala kepada saya. Demikian pula pada dua orang tua saya yang sudah meninggal, karena dengan sebab orang tua saya lah maka saya bisa menjadi seperti ini, ya. Maka dengan amal terbaik kita yang pernah kita lakukan, kita berharap pahala untuk kita, sekaligus juga untuk dua orang tua kita. Insya Allah orang tua kita pun dapat pahala karenanya. Tetapi mengumrohkan orang-orang yang sudah meninggal seperti ini, kami tidak tahu, tidak kenal dari mana asal usulnya, dalilnya pun dari mana, begitu, ya. Itu ajarannya para pengurus travel, Pak, ya. Para pengurus travel menganjurkan. Nah, gitulah ya. Itulah kalau makanya lain waktu kalau mau berhaji atau umroh, cari kalau bisa travel dengan pembimbing haji yang nyunah, Pak. Gitu ya. Cari yang nyunah saja. Karena apa? Banyak pengurus travel atau para petugas pembimbing haji atau umroh yang kadang-kadang tidak mengenal tidak syar'i, tidak nyunah. Banyak bid'ahnya, Pak. Terutama orang Indonesia ini. Acaranya di sana banyak sekali. Padahal acara-acara kegiatan ibadah yang tidak penting, ya. Mereka sibuk ziarah sana, ziarah sini, bahkan memaksa diri naik ke Jabal Nur. Ya. Dianggap di Jabal Nur itu di Gua Hira sana ada keutamaan ibadah tertentu atau ritual tertentu di sana. Enggak ada keutamaannya. Soro-soro munggah gunung, ya, jatuh tiba mati terus piye gitu ya. Juga ketika di di Padang Arafah di sana, di Tugu itu ya, di situ itu maksa itu, padahal naiknya batu-batuannya susah sekali itu. Itu pernah banyak orang yang melaksanakan haji ataupun umroh jatuh pecah kepalanya di situ, kena kebentur batu besar. Enggak perlu begitu, ya, memaksa-maksa diri hal-hal yang tidak penting. Itu banyak para travel pengurus perjalanan umroh atau haji itu melaksanakan ritual ibadah ini, ibadah itu, bahkan seringnya bengok-bengok, Pak. Barang-barang itu bengok-bengok pada sudah dilarang, enggak boleh teriak-teriak di sini, enggak boleh dikir barang-barang di sini. Tapi dua blok memang, ya, banyak orang travel yang seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, supaya ibadah kita itu nyunah, Pak, sesuai sunnah, kita anjurkan, ya, carilah para pengurus travel ataupun pembimbing ibadah haji atau umroh yang lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, ya, insya Allah, sehingga ibadah kita diharapkan bisa terima Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau tidak demikian, kita terkena hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang saya beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak alias tidak terima Allah Ta'ala, ya. Oleh karena itu ini banyak sekali, terutama dalam praktek-praktek pelaksanaan haji dan umroh. Maka para pembimbing umroh itu selalu mengadakan berbagai acara yang tidak syar'i. Ini banyak sekali, begitu. Wallahu a'lam. Menyusahkan diri, Pak. Lebih baik banyak di masjid, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak iktikaf di situ, ya, banyak mendengar talim-talim atau pengajian. Kalau saya dulu waktu umroh gitu ya, cuman waktunya pendek, 9 hari. Ya itu kita gunakan betul-betul waktu itu. Sempat misalnya di Madinah kita sempat untuk talim di ikut darisnya para masyayikh di sana.
ikut kalau bisa bahasa Arab ya, mendengar kajian-kajian para ulama di sana. Masya Allah. Di Mekah juga begitu, kita datang sering kepada majelis-majelis para ulama. Demikian pula ke maktabah atau perpustakaan Islam besar itu di Mekah, itu di lantai 2 atau 3 itu besar sekali maktabahnya atau perpustakaannya. Banyak kita ambil faedah di situ ya, daripada acara sing enggak karu-karuan. Itu. Dan saya punya teman Pak, mbah-mbah sudah sepuh 82 tahun waktu itu umroh bersama saya dari Sidoarjo, sepuh banget dia, sakit-sakitan lagi, tapi subhanallah sampai di sana Pak, saking semangatnya tinggi untuk ibadah, sakitnya itu hilang semua rasanya Pak. Dia itu setiap hari Pak, 5 waktu itu sebelum dia sholat, dia hadir lebih awal, tawaf dia setiap hari, tawaf terus. Setiap saat 5 waktu sholat itu Pak, tawaf terus dia. Sebelum sholat dia tawaf dulu, baru ambil menunggu adzan. Selalu saya pikir subhanallah, mbah ini sepuh tapi semangatnya tinggi sehingga tidak merasa sakit, tidak pernah kambuh sakitnya di sana sampai dia pulang kambuh meneh. Ya, itu qadarullah ya. Nah itu tidak tahu apakah masih hidup atau tidak beliau waktu itu, sempat hilang di bandara ketika mau pulang karena terlambat, nggak tahu itu. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu, sehingga kalau pembimbingnya waktu itu, pembimbing umroh itu adalah salah satu ustadz yang kebetulan saya juga ikut bersama dia, namun ternyata ustadz itu malah minta tolong saya untuk jadi pembimbing. Sama-sama ya sudah, ayo kita sama-sama membimbing mereka sesuai sunnah, kita jadi begitu waktu itu. Wallahu a'lam. Itu Pak nggih, waktunya sudah habis. Itu dulu, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Yang terakhir juga perlu saya sampaikan, saya merasa kehilangan salah satu sahabat, saudara dan teman kita jamaah di masjid ini yang kemarin baru saja meninggal dunia, dan baru Bapak Anwar rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa beliau dan menerima seluruh amal-amal soleh beliau. Saya tidak tahu kalau beliau kemarin meninggal, baru diketahui sama Pak Kholis setelah dimakamkan begitu Pak ya. Saya baru tahu dan tidak sempat ikut nyalatkan di sini. Thayyib, mudah-mudahan saja beliau mendapatkan kebaikan di alam barzah hingga hari kiamat nanti, karena amal-amal soleh beliau mudah-mudahan terima Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan para jamaah semua yang hadir, yang ikut aktif taklim, semua sehat selalu, jaga kondisi baik-baik, istiqomahnya juga ibadah dijaga Allah Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua istiqomah dalam ibadah kepada Allah hingga akhir hayat kita nanti, sehingga kita berharap mendapatkan husnul khatimah insyaallah Ta'ala. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.